Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam, selamat bergabung dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Malam hari ini kita ingin melanjutkan perjalanan permendungan kita bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021. Tema besar, tema umum, yaitu Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kita sudah bersama-sama berjalan selama 3 minggu. Minggu yang pertama kita sudah mendalami tentang Yesus, sahabat orang yang putus asa. Kemudian kita melanjutkan perjalanan minggu yang kedua, Yesus, sahabat orang yang kehilangan. Kemudian minggu ketiga, Yesus, sahabat orang yang menderita. Dan tiba kita tema pertemuan yang keempat, Yesus, sahabat bagi mereka yang bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya sektor yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah keagamaan. Seperti yang kita alami, aktivitas beribadah, khususnya aktivitas liturgi di gereja, dibatasi. Kita beribadah dari rumah, live streaming melalui YouTube oleh Komsos dari Gereja Santa Bernadette. Umat memang tetap bisa berpartisipasi melalui layar televisi atau streaming di YouTube channel, namun banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana, prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tentunya tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa dan ibadat umat menjadi suam kuku, seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu yang akan kita dalami, yang akan kita baca pada malam hari ini. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat, agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita awali dengan lagu pembukaan, Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam pertemuan keempat dan terakhir ini dalam bulan Kitab Suci tahun 2021 ini, kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu. Memang kitab Wahyu adalah kitab termasuk yang susah, yang sulit untuk dimengerti, karena ada tulisan pralambang atau apokaliptik yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia.
Ini merupakan surat yang ke-7 dari penulisnya Yohanes. Jadi kalau kita lihat Laodikia saat ini ada di daerah Turki. Memang awal-awal kekristenan tentunya Turki merupakan pusat ya kekristenan. Kemudian surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini karena pandemi. Sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Jadi seperti umat di Laodikia tadi, mereka ada tantangan ketika jemaat awal mereka dikejar-kejar atau juga ada tantangan dari pasukan Romawi. Demikian pula halnya dengan jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Jadi suam-suam kuku tidak panas, tidak dingin. Jadi kalau panas ya semangat, tetapi dingin berarti kurangnya. Ini suam-suam kuku. Melalui surat ini kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa, doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita dengarkan pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Silakan Pak Nur. Bacaan kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, ya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Next. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan api, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan
ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, terima kasih Pak Murianto yang sudah membacakan untuk kita semua kutipan teks kitab Wahyu tadi. Untuk memahami, mengerti tentang kitab ini, kita dituntun dengan beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan seperti yang terpampang dalam layar ini, yaitu yang pertama, apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai amin, saksi yang setia dan benar. Kemudian juga kita melanjutkan pertanyaan nomor 2, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia. Kemudian pertanyaan ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat. Mungkin silakan Bapak Ibu yang bisa memberikan setelah dari teks-teks ini atau pertanyaan-pertanyaan tadi. Kami persilakan mungkin Mas Widi atau Pak Raymond atau Pak Kikis yang bisa mendalami atau juga menguraikan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bisa memilih pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga, atau juga pertanyaan keempat. Mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama, jadi apa arti sebutan dan gelar Yesus Kristus sebagai amin. Jadi seringkali kita dalam doa ada kata amin, saksi yang setia dan benar. Oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada untuk semua. Kita akan coba untuk sama-sama sharing untuk nomor pertama, Tuhan Yesus sebagai amin, saksi yang setia, atau dalam bahasa aslinya sang amen. Sang amen atau ha-amen dalam Wahyu 3 ayat 14 tadi. Sebelum kita membahasnya, kita harus sebelum kita membahasnya lebih lanjut, maka kita akan menelaah lebih dulu apa arti asal kata amin tersebut. Kata amin sendiri berasal dari bahasa Ibrani amen, yang dalam huruf Ibraninya tertulis alef men nun, yang berarti artinya benar, sungguh terjadi, atau pasti, atau jadilah demikian. Jadi tergantung daripada konteks penempatan kata amin itu sendiri. Dalam Wahyu 3 ayat 14 tadi, Tuhan Yesus sebagai sang amen menunjuk kepada gelar atau gelar sebagai sang kebenaran, yang bermakna Tuhan Yesus sebagai sang kebenaran itu sendiri bersabda kepada kita tentang suatu kebenaran yang benar-benar dapat dipercayai. Jadi kita tidak usah mencari kebenaran lain karena Kristus itulah sumber kebenaran tersebut.
Allah pun dalam perjanjian lama juga disebut sebagai Sang Amin dan berkorelasi dengan Wahyu ayat 3:14 tadi. Demikian share-nya yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fidi yang sudah menyampaikan, menguraikan ya pertanyaan yang pertama tadi. Jadi amin. Amin biasa kita ucapkan dalam doa sebagai padanan dari kata setuju ya, yang dikatakan orang atau yang di dalam doa-doa itu ya, menyetujui aku jalan kebenaran, jalan kehidupan sebagaimana Yesus yang sampaikan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya, apa yang dicela oleh Yesus? Apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Baik, saya akan coba menjelaskan teks yang dari pertanyaan yang kedua, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia itu dicela oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Kurang semangatnya rohani itu digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Ungkapan ini memang disorot sebanyak 3 kali, ayat 15-16, untuk menggarisbawahi seriusnya persoalan hidup rohani jemaat Laodikia. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikutnya secara total dan disiplin. Sebab semangat hidup rohani mereka hanya suam-suam kuku. Dengan celaan ini, Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Itu sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang setengah-setengah. Jadi sebenarnya kita dituntut oleh Tuhan secara totalitas. Tuhan memang bisa menerima yang dingin saja, tapi yang panas itu lebih diinginkan oleh Tuhan. Jadi kita jangan setengah-setengah. Macam kita mencintai, macam kita pacaran lah, kita berpacaran. Kan biasanya kalau orang berpacaran itu diajak kemana-mana gitu, pergi kemana-mana mau. Tapi begitu diajak untuk menikah, nah jawabannya itu tidak mau gitu. Tidak mau, itu berarti itu setengah-setengah. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, itu jawabannya harus ya, gitu. Totalitas. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari teks yang bisa saya gambarkan. Oke, terima kasih Pak Raymond yang sudah menggambarkan, menjelaskan ya yang pertanyaan kedua tadi, bahwa yang dicela karena mereka suam-suam kuku ya. Ya tidak jelas ya iman mereka tidak peduli ya. Kurang peduli dengan iman. Mungkin lebih mengutamakannya hidup duniawi. Jadi seperti kata Pak Raymond tadi ya, harus ya kalau mau ikut Tuhan ya. Ya mungkin tentang kegiatan rohani ya, yang disoroti oleh Yesus dalam pertanyaan yang kedua tadi, yang dicela oleh Yesus. Oke, nanti kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga.
Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Jadi apa sih yang menyebabkan? Jadi tadi nomor 2 tadi yang dicela karena rohani mereka kurang. Kemudian apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas ya, yang suam-suam kuku ini? Ya, terima kasih Pak Cipri. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan teks untuk nomor 3. Apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu mereka tidak pernah berhenti berusaha menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan. Sehingga mereka menginginkan lebih lagi. Saya rasa itu Pak Cipri penjelasan dari pertanyaan yang ketiga, pendalaman yang ketiga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kikis ya, yang sudah menjelaskan, menguraikan pertanyaan yang ketiga tadi ya. Kenapa mereka apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku. Jadi ya dasarnya mereka ya sudah memiliki segalanya ya. Jadi kita tahu kota Laodikia itu seperti Jakarta ya, kota bisnis, kota metropolitan. Ya mereka sudah memiliki segalanya yang untuk kehidupan. Kehidupan mereka sudah tercukupi. Jadi mereka sudah memiliki segalanya. Ya dari segi harta, kekayaan, rumah dan lain sebagainya mereka sudah punya ya. Sehingga mereka merasa sudah memiliki apa yang mereka inginkan di dalam kehidupan. Sehingga ya mereka tadi bermentalitas seperti itu, suam-suam kuku tadi. Kemudian pertanyaan yang terakhir, nomor 4, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan pertanyaan nomor 4 ini ya. Apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Bu Kori? Apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Oke, Bapak Ibu yang terkasih, untuk pertanyaan nomor 4 ini, Yesus memberikan sebuah perintah tegas. Sangat tegas, Yesus katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi Yesus meminta kita supaya membuka hati, supaya kita bertobat. Relakan hati adalah perintah agar bersemangat atau bernyala-nyala dalam semangat kita. Dengan kata-kata ini, Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku.
Jadi Yesus meminta kita ya supaya bertobat ya, supaya berubah dari mentalitas suam-suam kuku tadi. Jadi mereka jemaat Laodikia tadi diminta untuk merelakan diri, dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi dikata bertobatlah. Jadi bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan, tetapi juga untuk mengubah cara berpikir. Jadi cara berpikir kita jadi harus berubah. Cara berpikir kita harus disesuaikan dengan apa yang diminta oleh Yesus tadi tentang pertobatan. Jadi bertobat di sini bukan sekedar dia mengaku dosa. Jadi setelah mengaku dosa, kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Jadi orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang, setelah itu memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk diperbaiki atau untuk memperbaikinya di masa depan. Jadi perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Jadi dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Jadi apa yang diminta oleh Yesus ini, kita memandang dunia menjadi lebih positif. Kita memandang sesama kita juga menjadi lebih positif. Maka kita akan menjadi lebih baik. Jadi di sini kita akan melihat bahwa perubahan cara pandangnya, cara pandang sikap kita, cara pandang dan sikap kita menjadi lebih baik dan memuncak dari pertobatannya. Sebagaimana tema yang kita renungkan, kita dalami di minggu yang keempat ini, Yesus sebagai sahabat orang yang bertobat. Jadi kita diminta, diarahkan oleh Yesus, kita berubah cara pikir, cara pandang kita, dan cara pandang yang positif. Oke Bapak Ibu yang terkasih, demikian uraian pendalaman dari teks bacaan yang kita bacakan pada hari ini, yang diambil dari kitab Wahyu tadi. Kita lanjutkan dengan sharing dan aksi nyata. Jadi setelah kita melihat mendalami firman Tuhan, sabda Tuhan dalam kitab suci, kemudian kita bergumul dengan aksi nyata. Kemudian kita melihat perjalanan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, yang sudah kita renungkan, kita dalami tadi. Kemudian kita lihat diri kita, hidup kita, melalui pergumulan kita dalam hidup kita sehari-hari, dan rencana kita ke depannya. Yang pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Jadi apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Tunjukkan secara konkret. Mungkin selama ini kita mengikuti misa secara online. Misa online ya bisa juga kesakralan itu menjadi hilang. Atau akhir-akhir ini kita tidak menerima komuni, kita hanya mendoakan komuni batin itu ya. Itu pertanyaan yang pertama ya. Kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Jadi bisa jadi ketika kita mau misa, tiba-tiba ada panggilan yang berhubungan dengan materi dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan nomor 3, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup mengereja
Jadi kira-kira untuk diriku saja ya, misalnya tentang kolekte atau juga orang yang membutuhkan. Kemudian kita lihat panduan pertanyaan yang keempat. Selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus suam-suam kuku? Jadi dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita mengalami itu ya? Mungkin karena misa online, kemudian soal membaca kitab suci, kehidupan doa, dan lain sebagainya. Kemudian panduan pertanyaan yang kelima, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus suam-suam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku? Mungkin 1-2 hari ke depan, 1 minggu ke depan, kira-kira kita mau ngapain ya yang merupakan tindakan nyata. Tindakan nyata yang bisa kita lakukan apa sih dalam 1 minggu ini? Sehubungan dengan tema kita hari ini atau tema bacaan hari ini. Itu pertanyaan atau panduan pertanyaan bagi kita yang akan kita sharingkan berdasarkan pengalaman hidup dan juga rencana kita ke depan. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin sharing, silakan kami beri waktu dan kesempatan. Baik, selamat malam Pak Sriki. Ya, Bapak, selamat malam Pak Jentoko ya. Malam. Bapak dan Ibu semua. Saya akan mencoba sharing apa yang menjadi bahasan pada malam hari ini, khususnya yang bertema dengan Yesus sahabat seperjalanan kita. Namun sebelum lebih lanjut, saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Retno Kintoko. Saya tinggal di A10, nomor 5. Kalau masuk di depan itu, dari depan, dulu ada service job. Saya setelah itu sebelum rumah kosong. Dan saya tinggal di sini sekitar mulai April 2018. Anak 3, tahun lalu 1 menikah, dan tahun ini Tuhan berikan cucu. Dan anak yang bungsu nomor 3 kuliah. Ya, masuk kuliah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, merupakan kebahagiaan kita malam hari ini bisa berkumpul untuk bersatu memperdalam keimanan kita melalui bulan kitab suci secara nasional yang kita lakukan pada termin keempat kali ini. Ya, Sisilia dapat giliran keempat. Dan terima kasih atas atensinya saudara-saudara kami khususnya yang di Sisilia 4, juga Bapak Ibu yang berpartisipasi pada malam hari ini. Saya kira tema pada malam hari ini sangat tepat sekali, mengingatkan kehidupan rohani kita ini setiap kali harus diingatkan. Maka tema suam-suam kuku menjadi hal yang sangat penting dan relevan. Dan ini salah satu tema pilihan gereja, selalu kalau ada sesuatu hal selalu diangkat dan diulang dan tetap aja aktual ya. Apalagi pada saat ini kita semua tahu pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan tentu saja menjadi tantangan nyata, khususnya bagi lembaga-lembaga gereja yang harus
mengasuh secara langsung atau membina dan membimbing umatnya yang sangat banyak dengan berbagai latar belakang. Biasanya bisa setiap seminggu sekali minimal bisa berkumpul, bergereja, namun oleh karena keadaan seperti tadi sudah diungkapkan, bahwa kita harus berjarak, harus menjaga jarak dengan ibadah streaming. Saat pertama kita agak gagap, tapi teknologi sudah berjalan di depan lebih dahulu, sehingga bisa terfasilitasi. Namun demikian, saudara-saudara kita yang lain, ada saja yang tidak bisa melakukan ibadah streaming. Ini yang menjadi tantangan oleh karena keterbatasan fasilitas dan sebagainya, yang biasanya bisa secara offline, tapi ini harus melakukan lewat gadget, sehingga menjadi keterbatasan tersendiri. Dan itu tantangan nyata sekali buat gereja, dan pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun, kita tidak tahu jalan di depan akan seperti apa, naik turunnya, tapi kita sudah bersyukur mulai beberapa waktu ini proses perkembangan pandemi COVID-19 cukup drastis menurun, dan mudah-mudahan ke depan Tuhan memberkati selalu khususnya bangsa Indonesia bisa keluar dari krisis ini, sehingga jangan sampai memporandakan perekonomian nasional, juga apalagi perekonomian keluarga umat Allah yang diberkati selama ini. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin sharing sedikit yang berkaitan dengan tema pada malam hari ini, khususnya dalam pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Itu pertanyaan yang pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Tunjukkanlah secara konkret. Secara garis besar, tadi sudah saya ungkapkan, secara nyata, realitas kita menjadi berjarak. Gereja juga harus menyesuaikan, kita harus menyesuaikan semua. Tentu jarak menjadi sedikit halangan. Nah, apakah kita mengalaminya, khususnya tadi berkaitan dengan suam-suam buku? Nah, ini yang pertanyaan sangat menarik dan selalu harus ditanyakan. Gereja harus menanyakan kepada setiap warganya, apakah Anda suam-suam kuku selama ini? Nah, bagi saya pribadi, terus terang, pandemi menjadi pemicu untuk menginternalisasi atau menggali lebih jauh hubungan kita dengan Tuhan. Secara pribadi, pertanyaan suam-suam kuku mungkin bukan menjadi bagian dari saya kali ya, secara pribadi ini. Tapi kalau secara bergereja dan lembaga tadi sudah jelas. Ya. Tapi secara pribadi justru menjadi trigger bagi saya untuk bisa lebih dekat lagi. Mengapa? Karena pandemi ini saya hanya percaya hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Untuk kita bisa selamat pun nomor 1 harus berpegang pada Tuhan. Di samping harus melakukan protokol kesehatan, disiplin dengan minum vitamin dan berbagai suplemen yang ada, minum-minum jamu dan sebagainya. Itu ikhtiar kita untuk menjaga stamina, istirahat cukup dan sebagainya. Tapi secara spiritual, kita sebagai umat Tuhan, kita justru harus menjadi lebih dekat lagi.
Jadi ini konkret yang saya akan tunjukkan ada seperti ini. Jadi ketika pandemi pada bulan Maret 2020, waktu itu disampaikan oleh pemerintah atau dunia sudah mengalami semua sehingga pemerintah menyatakan sebagai pandemi ini nasional. Itu di pertengahan ya, di minggu ketiga sudah dilakukan semua semacam PPKM ketat. Waktu itu hampir ada lockdown tapi tidak dilakukan. Dan sejak itu saya mulai tanggal 31 Maret saya melakukan intensitas diri kepada Tuhan untuk berdoa khusus setiap malam, minimal sehari semalam sekali, kalau bisa 2 kali, yang lebih sering 3 kali, untuk menjaga semua itu, karena pandemi di luar kemampuan kita. Dan bersyukur sampai hari ini kami bisa mengatasi. Toh kalau memang harus mengalami, kita bisa menghadapi dengan iman yang kuat. Jadi suam-suam kuku tadi menjadi apa? Jangan sampai ada di dalam kehidupan kita pribadi. Secara lembaga iya, secara nyata iya, secara kasat mata, tapi secara intensitas diri kita kepada Tuhan, secara pribadi kita tidak boleh. Dan justru kita harus semakin dekat, karena hanya Tuhan yang bisa mengatasi semuanya. Fasilitas yang ada di dunia, ya ini menjadi sarana kita bisa lakukan semua. Tapi iman kita harus justru harus semakin kuat. Itu yang saya lakukan. Di tiap malam saya semacam ritual ya, meditasi atau kontemplasi. Intinya kita bersujud kepada Tuhan. Yang kedua, kita mohon ampun kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bertobat. Itu inti kita kontemplasi atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Selebihnya permintaan tentu banyak sekali yang bisa kita sebutkan. Tentang keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita, dan sebagainya. Jadi itu intinya secara konkret yang saya lakukan selama ini dan saya bisa sharingkan kepada Bapak Ibu semua. Khususnya untuk pertanyaan yang pertama. Apakah bisa lanjut pertanyaan kedua atau cukup Bapak Ibu? Oke, silakan. Baik. Dalam pertanyaan kedua, dalam pengalaman hidupmu, apakah nafsu serakah dan akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Bapak Ibu, kita tahu bahwa berkat kekayaan, hikmat, kemuliaan itu semua dari Tuhan. Maka jangan sampai kita punya nafsu serakah untuk harta. Artinya jangan dibalik. Yang pertama adalah kita harus tekun dengan iman kita, kemudian berkat hikmat, kekayaan, dan sebagainya tentu akan menyertainya. Jadi kalau dibalik tentu bermasalah sekali. Nah, karena kepercayaan Tuhan kan tentu berkaitan juga dengan iman. Ada memang orang yang membalikkan bahwa dengan kekayaan kita bisa memperkuat iman dan sebagainya dan sebagainya. Namun bagi saya pribadi bahwa imanlah yang menjadi penuntun kita. Kekayaan, kehormatan, dan hikmat, sukacita tentu
kita harapkan akan menyertainya. Dan jangan sampai serakah. Karena keserakahan itu hanya sangat tipis sekali dengan kehancuran atau kegagalan kita. Dan efeknya pasti merembet ke anak keturunan kita. Jadi jangan sampailah kita bernafsu. Kalau ada jabatan ya silakan aja. Lakukan yang terbaik. Tapi jangan sampai serakah. Tentu akan berefek ke anak keturunan kita. Jadi itu yang bisa sampaikan Bapak Ibu. Untuk yang kedua, jadi jangan sampai kekayaan kita mengikis, kemudian mengikis iman kita. Nah, yang ketiga, sejauh mana harta kekayaan itu akan berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup gereja. Nah, kita tahu lembaga gereja sudah punya platform untuk prosedur lah untuk pengumpulan, mengkolek sumber-sumber dana dalam bagi umat. Nah, umat tentu akan menyesuaikan hal itu sesuai jalur-jalurnya. Nah, kami berharap semua umat mengikuti dan memenuhi apa yang menjadi kerinduan gereja seperti tadi sudah disampaikan di awal oleh Pak Cipi atau ibadah streaming tadi pagi bahwa gereja punya banyak impian tujuan untuk bisa membangun gereja dengan baik. Nah, tentu buat kami atau buat saya ini paralel dengan berkat yang diberikan pada Tuhan. Tentu ya selama ini kan kita hidup tidak hanya bergereja, juga punya keluarga besar dan sebagainya. Tentu spiritnya akan juga bisa berjalan dalam arti seimbang ya. Jangan sampai kita terlalu fokus ke gereja, juga lupa keluarga besar misalkan. Atau kita terlalu fokus ke keluarga besar, lupa dengan gereja. Nah, silakan Bapak Ibu, tapi buat saya atau buat kita, ini semua prioritas dan mengikuti apa yang sudah jalur-jalur yang sudah dibuat oleh gereja, baik melalui kolekte, pembangunan, geser atau iuran kematian dan sebagainya ya. Kita sebagai umat tentu diharapkan atau bisa memenuhi hal tersebut dengan baik. Demikian untuk pertanyaan yang. Oke, terima kasih Pak Kintoko atas sharing-sharingnya tadi ya, bahwa ya banyak pengalaman yang sudah dilakukan dalam kehidupan iman ya, terutama berdoa ya, doa malam, setiap malam meditasi, kontemplasi, ya luar biasa ya, yang kehidupan iman yang seperti tadi disampaikan bahwa semoga tidak suam-suam kuku gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Pak Kintoko yang sudah memberikan sharing ya, pengalaman pribadi dan juga pasti memberikan semangat sumbangan untuk ya umat lainnya di lingkungan di wilayah Sisilia ini. Oke, terima kasih Pak Kintoko yang sudah memulai sharing kita malam hari ini. Mungkin kita lanjutkan Bapak-bapak yang lain yang akan memberikan sharingnya juga ya. Terima kasih Pak Kintoko ya. Ya, sama-sama. Melanjutkan Pak Kintoko, tadi sangat mencerahkan Pak Kintoko, sharingnya bisa kita adopsi buat imanan kita khususnya di bulan Kitab Suci ini. Jadi saya mau sharing mungkin kaitannya dengan pandemi, karena pandemi di tempat pekerjaan saya juga mengalami banyak tekanan dari sisi masyarakat ya, yang penghasilan rendah maupun yang berpenghasilan tinggi, terjadi perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita sudah masuk kepada era tahun kedua pandemi ini, jadi tentunya menyerang berbagai sektor.
mohon izin saya deketin. Yang perlu mungkin saya sharing kondisi di mana di lingkungan kerja saya juga ibaratnya banyak yang mengalami dampak. Jadi yang perlu kita cermati adalah bahwa kondisinya saya bersyukur masih bisa mendapatkan gaji ya tiap bulan, karena banyak yang mengalami PHK, kemudian kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Sektornya sektor bukan hanya di sektor yang kecil ya, tapi juga pengusaha, rekan-rekan yang berbisnis kemudian mengalami gangguan, itu menjadi salah satu hambatan tentunya. Nah, di satu sisi tuntutan pekerjaan tentunya selain rasa bersyukur, ternyata di tengah pandemi juga semakin meningkat kepercayaan dari perusahaan saya untuk membuat saya semakin meluangkan waktu dengan keluarga itu berkurang karena harus membawa atau memimpin satu organisasi yang lebih besar. Itu menuntut waktu yang dan mungkin intensitas ke pekerjaan jauh lebih besar. Jadi pasti berdampak ya. Jadi tentunya secara pribadi apa yang menjadi cerita di kisah di jemaah Laodikia sedikit banyak mungkin refleksi juga ke saya di era pandemi ini. Ternyata Tuhan sudah menuangkan dalam kitab suci ada cerita yang tentunya kalau kita bisa membaca itu menjadi renungan. Kadang kalau kita terlalu fokus kepada pekerjaan tentunya jadi tadi ceritanya kalau Pak Gintoko kan bisa mengalahkan ya. Kalau dari saya karena tuntutan pekerjaan mungkin tanggung jawab ya, jadi harus memaksa saya untuk mengurangi waktu dengan Tuhan. Itu yang membuat sedikit banyak pasti berubah dari aktivitas yang tadinya mungkin bisa dilakukan bertemu, sekarang harus online, ibadah juga online, mulai menuju ke arah suam-suam kuku Bapak Ibu. Jadi tapi yang saya lakukan adalah kemudian bukan hanya ibadah, jadi untuk tidak membawa ke arah harta itu menjadi keserakahan. Jadi karena lebih kepada tanggung jawab ya, karena tadi hikmat dan kekayaan tadi setuju sekali Pak Gintoko. Jadi yang tetap menjadi leading atau driver utamanya tentunya adalah keimanan kita ya. Kita punya keimanan kuat untuk membantu melayani siapapun orangnya. Jadi di kantor karena sifat itu menjadi dinilai oleh mungkin perusahaan, jadi kita dipercaya lebih, itu benar. Tapi juga menuntut kita waktunya jadi lebih banyak ya untuk perusahaan. Itu yang mungkin menjadi mengganggu sisi spiritualitas dari saya sendiri tentunya. Nah, tapi saya coba imbangi tentunya dengan tadi ya. Saya teringat dengan pasal 20 ya. Ayat 20 ini ada salah satu kutipan yang menarik ya. Tuhan menyapa kita itu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi momen ini kadang hadir itu ketika mungkin kita lupa ya, di sekitar kita ada orang yang kita sering melihat ya, sekarang intensitasnya juga mulai meningkat. Banyak orang yang di pinggir jalan, saking mungkin hopelessnya ya, kita lihat mereka sampai nulis kata-kata saya beberapa kali melihat tuh, tolong dibantu saya dengan segala kondisi yang ada. Itu fenomena yang saya lihat ekstrim sekali di era pandemi ini. Kemudian di sekitaran kita juga banyak.
kadang hati kita tuh buta gitu. Tapi dengan ayat-ayat yang seperti ini membuat saya itu menjadi punya iman untuk membuat harta itu bukan sebagai driver utama, tapi harta itu sebagian adalah milik mereka juga. Jadi apalagi situasi pandemi yang tadinya orang mungkin kerja layak, dapat penghasilan rutin, kemudian bisa tenang hidupnya, tapi begitu pandemi mulai terganggu, bahkan mungkin tidak mendapatkan penghasilan sama sekali, itu pasti berdampak sekali. Jadi untuk hidup makan saja sudah susah. Itu yang mungkin menggerakkan hati bahwa menggereja itu luas maknanya ya buat saya. Jadi dari orang-orang sekitar itu digerakkan hatinya, jadi sedikit banyak saya tergerak untuk membantu atau mungkin berbagi. Itu salah satu bentuk mungkin ibadah yang nyata buat saya, karena ibadah online itu hanya ritual kemudian menjadi rutinitas, tapi yang lebih berharga dan berarti buat saya adalah ibadah bagaimana kita bermakna buat orang. Jadi mudah-mudahan sih, karena tidak bisa menambah waktu ya, jadi harus berbagi. Jadi aksi nyatanya paling tidak ya sedikit banyak tadi Pak Gintoko juga mencerahkan ya, bisa refleksi diri, renungan malam itu salah satu mungkin yang bisa kita lakukan ya untuk menambah waktu untuk Tuhan, setidaknya hubungan pribadi dengan Tuhan ditambah di tengah mungkin tekanan pandemi, pekerjaan yang harus menuntut kita untuk tetap berkarya di era pandemi. Itu mungkin Bapak Ibu sharingnya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Pak Bayu yang sudah menyampaikan ya pengalaman sharing-sharingnya tentang situasi kita ya saat ini. Oke, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pengalaman sharing-sharingnya semoga dengan tema kita malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Sipri. Saya Matias dari RT5 membagi pengalaman terkait dengan topik kita malam hari ini. Tentang suasana suam-suam kuku. Sebetulnya justru pada saat pandemi ini di mana ya Putus. Jaringan Pak Matias. Internet. Putus. masih bisa didengar? Silakan ya. Oh, masih. Sempat putus ya. Ya. Saya malah oke. Justru di sini saya mengenang kembali beberapa waktu sebelum itu bahwa di saat Tuhan memberikan kesempatan tidak ada masalah, terutama misalnya hari Minggu itu saya kok melihat pernah hari Minggu itu menjadi nomor yang kedua. Hari Minggu bekerja 6 hari dengan tekanan, dengan segala macam waktu yang ditentukan. Kemudian begitu sudah hari Jumat, wah besok Sabtu nih. Sabtu dan Minggu betul-betul saya akan gunakan untuk kesenangan saya, untuk hobi saya. Apalagi ada komunitas sepeda sudah berjanji nanti besok begini-begini. Sehingga untuk misa bersama keluarga, anak dan istri itu menjadi nomor 2 kalau ada kesempatan. Nanti si istri itu dia pulang dia bilang, tadi dapat salam dari Pak Bambang, kamu dapat salam dari Pak Sipri, dapat salam dari, barangkali dapat salam betul, tapi kadang dia sengaja supaya saya begitu. Lalu
saya merasa bahwa hari Minggu ini sebetulnya bukan hari berkat lagi ini. Hari kita sudah mesti menyiapkan alasan sebelumnya supaya besok kalau saya minggu depan saya tidak gereja, saya tidak lagi diintegrasi lain-lain. Nah, di masa pandemi ini saya melihat bahwa begitu Tuhan memberikan waktu yang cukup, ya suam-suam kuku. Sekarang begitu misanya susah, sulit, sudah misa habis nanti kita mesti pergi lagi ambil hosti di gereja, pulang semangat. Lalu saya merasa kenapa semangat? Saya takut mati sebetulnya. Karena kematian itu di dalam masa pandemi tiap kali kita lihat televisi di mana orang bercerita hobi pintar semua, bahwa itu ada yang mati di situ, mati di sini. Jadi intinya masa-masa pandemi yang kemarin lebih membludak itu kematian dan harapan untuk hidup itu 50-50 bagi saya. Justru di masa-masa saat ini, ya mulai dari pandemi ke sini, saya sudah lebih dari suam-suam kuku. Jadi saya mau lebih betul-betul lagi. Tidak mau setengah-setengah. Gitu ya. Ya, saya tambahkan sedikit, saya dan istri anak pernah ya lulus juga dari ini, lulusan corona juga. Jadi memang di ruangan yang sama itu kita lihat tiap kali buka mata itu daftar terjangkit COVID, mati sekian, orang tidak dapat tempat, tidak ada gas apa dan lain-lain. Nah, di situ memang lalu tidak ada jalan lain. Masa lalu yang menganggap biasa-biasa saja itu saatnya diubah. Karena memang seperti tadi Pak Kintoko sampaikan, juga Pak Bayu, memang dalam masa ini tidak ada yang lain yang kita bisa harap kecuali Tuhan. Itu terkait dengan suasana suam-suam kuku. Lalu masalah nafsu serakah tentang harta. Kalau saya pikir ya, kalau punya harta, pingin kaya itu pasti saya iya betul, saya akui. Tapi sampai hari ini saya belum pernah merasakan itu serakah, pingin kaya itu tidak ada. Tapi banyak yang saya bisa melihat ya teman-teman atau apapun, kadang harta benda itu menjadi Tuhan, lalu mereka tidak lagi menghargai misalnya pekerjanya atau karyawannya. Nah, di situ menjadi pelajaran untuk saya sharing kepada anak saya, kepada teman-teman yang bisa, bahwa kalaupun kita dikasih berkat oleh Tuhan, jangan sampai serakah dan mentuhankan harta itu. Lalu terkait dengan kalau punya harta bagaimana dipakai untuk menggereja. Kalau saya sih pertama kali itu ya kita kerja, Tuhan memberikan rezeki, janganlah dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya kami dari NTT, jadi kebanyakan orang tuh kalau pertemanan begini tuh mesti botol dulu. Kalau mereka bilang kakak sebotol kah, 2 botol kah, saya bilang kau mati saja. Artinya kita dapatnya susah, ya kalau kau minta makan ya bisa kita bantu, tapi kalau untuk minum, kesenangan dan lain-lain ya tidak. Tentu dipakai untuk kebutuhan keluarga. Yang kemudian yang kedua, ya semangat berbagi juga karena latar belakang saya dari kampung halaman yang benar-benar susah dan pernah merasakan ditolong orang, sehingga betapa bahagia dan bersyukurnya ketika saya ditolong. Dan oleh karena itu, saya ingin juga menularkan kepada anak saya bahwa selagi kamu bisa, berbagilah dengan yang membutuhkan. Kalau itu pengalaman saya. Lalu kalau yang nomor 4 tentang krisis pandemi, ya sebetulnya sudah sampaikan tadi. Justru karena krisis itu lebih menguatkan saya, tidak akan mengikis iman saya. Saya lebih gaspol itu. Berdoa betul-betul, Tuhan lindungi, jaga, karena di mana-mana ya mungkin kita selamat sehat, tetapi dengar itu di Facebook seminggu lalu dia lagi di Makassar, ponakan saya angkat sepeda, buka Facebook tadi sudah mati, kan begitu. Jadi justru di saat-saat begini iman saya lebih kuat dan semoga menjadi tetap kuat. Kemudian rencana 1 minggu ke depan, saya ada pikir-pikir juga bahwa biasa doa malam atau persiapan untuk misa online minggu, itu saya tahu beres itu. Lilin sudah dinyalakan, meja sudah dirapikan, unam sudah semuanya siap, tetapi
Ya, dengan pertemuan malam hari ini, konkret yang akan saya lakukan dalam 1 minggu ini, ya kalau tambah bonus 2 minggu lah. Saya akan bebaskan Unam dan istri untuk siap datang bawa diri, badan, pikiran, hati kepada Tuhan. Saya yang akan menyiapkan meja, doa, patung Yesus, Bunda Maria, lilin dinyalakan. Itu dari saya, Pak. Semuanya terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Matias. Ya, luar biasa. Oke, selamat malam. Oke, mungkin Bapak-Bapak ada lagi yang lain yang mau sharing? Ini malamnya Bapak-Bapak dari Sesilia 4 ini. Luar biasa ya. Oke, Bapak-Bapak masih ada atau kita tutup? Barangkali saya, Pak. Oke, silakan. Pak Ya, Amur. saya barangkali yang paling tua nih. Penutup ya, paling tua ya. Iya, paling tua ini saya. Semangat. Ya. Pertama yang perlu kita renungkan adalah dari kitab Wahyu ini, pertanyaannya apa yang suam-suam kuku? Mengapa suam-suam kuku? Nah itu kan. Jadi ruang lingkupnya sebenarnya tidak terbatas pada kondisi pandemi. Ya kan? Tidak terbatas pada kondisi pandemi. Karena suam-suam kuku itu bisa terjadi kapan saja. Gitu kan? Makanya ini kan kaitannya dengan gereja purba, ya, gereja pada saat setelah Yesus, ya, setelah Yesus. Jadi keimanannya belum kuat, ya, keimanannya belum kuat. Makanya kalau disebutkan bahwa firman Yesus itu adalah amin, jawabannya bahwa kabar gembira ini adalah yes dan amin, kan begitu. Karena kita sebagai pengikutnya yang saat ini, ya, saat ini dengan penuh keimanannya berbeda dengan gereja purba, ya. Ya, tentu saja yes dan amin itu adalah kita sudah menyerahkan sepenuhnya keimanan kita dan diterima tobat kita, kan gitu. Itu yang garis yang saya garis bawahi yang pertama. Makanya mengapa suam-suam kuku itu sangat dipengaruhi banyak faktor, ya. Karena ini kan menjadikan sebagai sebuah energi positif bagaimana keimanan itu bertumbuh dan berkembang, kan gitu. Saya bersyukur karena dilahirkan di lingkungan paroki yang subur, ya, yang subur. Saya kira Bapak Ibu semua tahu bahwa paroki Klepu daerah istimewa Yogyakarta sekitar tahun 90-an masih menjadi sumber panggilan dan terbesar di Indonesia untuk biarawan, imam biarawan biarawati. Jadi ketika itu tentu saja spirit yang namanya beribadah, ya, beribadah itu sangat luar biasa dengan medan area daerah yang, ya, kalau hujan itu boleh dikata jalan jadi sawah, ya kan, jalan jadi sawah, ya. Sehingga itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, kembali lagi bahwa pada dasarnya ketika kita menjawab panggilan Tuhan, ya, bahwa prinsip dasarnya adalah bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bila mana kita sudah menjawab amin dan ya, tentu saja segala apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan,
semuanya kita serahkan kepada Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan hasilnya akan sesuai dengan kehendaknya. Belum tentu sesuai dengan kehendakku. Itu karena itulah makanya dalam hidup saya ini saya menghidupkan keimanan itu seperti itu, ya. Keimanan itu seperti itu. Nah, karena pada dasarnya adalah hidup ini adalah panggilan dan utusan. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini adalah karena kehendaknya, karena kita dipanggil, karena kita diutus. Ini pengalaman yang perlu saya sampaikan dari sisi histori, ya. Saya ini cita-citanya dulu karena aktif di Mesdinar kan juga ingin jadi imam. Tapi keluarga kan tidak menghendaki. Makanya karena saya laki-laki satu-satunya, ya. Karena itu, karena saya berprinsip bahwa Tuhan memanggil dengan caranya dan mengutus kemana juga dengan kehendaknya, ya. Saya bercita-cita menjadi manusia yang berguna saja, ya, berguna bagi gereja, bagi keluarga, itu dan bagi masyarakat. Nah, perjalanan pertama yang saya merasa tidak sesuai dengan harapan adalah saya ini pengen sekolah di SMA De Brito, tapi tidak diterima. Padahal saya lulusan terbaik dari SMP Canisius. Saya juga merenungkan bahwa mengapa ini bisa terjadi? Apa kehendak Tuhan? Dan saya diterimanya di SMA Kampung, ya kan? Di SMA Kampung yang sekarang terkenal SMA Sedayu, Argomulyo. Nah, kenapa demikian? Ternyata orang tua berdoa lain. Berdoanya adalah anakku tetap bisa membantu saya di kampung dengan bercocok tanam. Nah, ternyata doa orang tua lebih manjur daripada kehendak anaknya. Ya. Tetapi apakah ini menjadi hambatan untuk panggilan Tuhan berikutnya? Ternyata tidak. Meskipun saya ada di kampung, ya, dari kampung SMA Kampung, ternyata Tuhan kehendaki saya boleh belajar di Farmasi Gajah Mada, gitu. Jadi ini pelajaran pertama yang saya petik, bahwa kehendakmu itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kau mau, tapi bukan berarti cita-citamu tidak akan tercapai. Nah, kenapa demikian? Ternyata Fakultas Farmasi ini menurut saya adalah pilihan Tuhan. Karena pada tahun itu, daerah Klepu itu belum ada yang masuk di Fakultas Farmasi. Baru saya yang pertama. Jadi ini membuka jalan juga bagi teman-teman dari paroki, dari daerah saya, Paroki Klepu, untuk masuk ke Fakultas Farmasi yang sebelumnya tidak terlihat menjadi terlihat. Ya. Singkat katanya, ya, singkat ceritanya, bahwa ternyata Tuhan benar-benar mengutus saya melalui pendidikan saya ini menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah yang mayoritas adalah bukan pengikutnya. Gitu. Saya diterima di BUMN. Ya. Artinya ini miliunya adalah energi negatif, kan gitu. Apakah dengan energi negatif itu imanku suam-suam kuku? Kan begitu kira-kira. Jadi suam-suam kuku itu juga bukan karena faktor pandemi saja, tapi lingkungan kita bagaimana. Kan gitu. Apakah kita kalah dengan energi di lingkungan kita? Karena di situ juga penuh dengan tantangan. Nah, godaan. Kamu mau pangkat atau tidak? Kamu mau harta atau tidak? Dan gitu. Salah satunya, ya. Yang jelas kalau sudah masuk ke lingkungan-lingkungan yang
minoritas katakanlah begitu, itu punya pilihannya hanya ya kita bekerja dengan kesungguhan sesuai dengan apa yang Tuhan utus untuk menjadi garam, untuk menjadi biji sesawi di tempat kita ditaburkan, atau kita menjadi mereka, menjadi mereka. Nah, tentu saja banyak cerita yang seperti itu bahwa orang mengorbankan imannya untuk jabatan, ya banyak gitu ya, bukan sedikit ya. Tapi saya berprinsip bahwa apa yang kita lakukan dengan kesungguhan karena keimanan kita tadi yang seperti awal saya sampaikan bahwa segala sesuatunya dimulai dari pikiran kita. Pikiran kita itu menghidupkan iman atau tidak. Kalau menghidupkan iman, pasti ungkapan kita, tindakan kita juga akan menghasilkan wujud daripada keimanan itu. Sehingga apa yang kita lakukan juga akan mendapatkan penilaian atau buah yang lebih baik daripada kita tidak didasari oleh keimanan. Gitu. Nah, ketika saya masuk di perusahaan ini sebenarnya dari awal Tuhan telah pilih juga tentu saja ya dari awal, dan saya akui bahwa itu pasti pilihan Tuhan. Saya ini dilahirkan untuk menjadi pemimpin di unit kerja, ya, menjadi pemimpin dari tahun 90, ya, dari tahun 90 sampai tahun 22 ini. Saya masih menjadi pemimpin. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita suam-suam kuku bisa larut ke dalam kondisi yang mana menyebabkan kita bisa memetik buah yang tidak baik. Ya. Karena itu saya bersyukur bahwa Tuhan memanggil kita tidak tahu seperti apa yang akan hasilnya. Namun kalau kita akui dan kita yakini dengan kebenarannya bahwa iman, pengharapan, dan kasih itu akan membuahkan hasil yang akan sesuai dengan kehendaknya. Ini yang saya yakini, dan tahun 2022 ini adalah akhir daripada amanah Tuhan tempatkan saya. Ya, Tuhan tempatkan saya menjadi pemimpin, tapi bukan akhir daripada semuanya, karena Tuhan pasti telah menyiapkan tempat untuk kami berkarya, ya, berkarya dalam bentuk apapun yang mana bermanfaat bagi gereja, bagi keluarga, bagi masyarakat sekitar kita. Nah, beberapa hal yang perlu kami utarakan juga dan sampaikan juga bahwa apa yang kita bisa berbuat dengan hasil yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Banyak hal sebenarnya, banyak hal. Ya, apakah selalu dengan harta? Tidak. Ya. Jadi tidak selalu dengan harta. Tapi apa? Dengan tindakan kita, ya, tindakan kita. Yang hanya bisa tenaga, mari saya lakukan dengan tenaga. Yang pemikiran saya lakukan dengan pemikiran. Yang bisa dengan harta saya lakukan dengan harta. Berapa besarnya? Sesuai dengan kemampuan yang ada. Tuhan tidak pernah menentukan kamu harus sekian membantu. Sekecil apapun, bahkan sebagaimana juga Yesus pernah menyampaikan kepada kita tentang seorang janda yang memberikan kekayaannya untuk dengan kerelaannya, meskipun sedikit ternyata lebih besar daripada orang yang lain.
karena seluruhnya diberikan. Dan apakah kita juga terbatas pada ruang, waktu, dan tempat? Tidak. Tidak. Selama ini saya dalam berbagi kepada gereja, karena saya berpindah-pindah, pertama di Timur Timur, kemudian di Batam, saya juga terlibat di sana membangun gereja, ya. Bahkan saya sudah di Jakarta, yang dari NTT minta ada sirkuler bantuan gereja, kalau kita mampu kita berikan, ya. Bahkan juga ada dari NTB, bahkan ada dari Sumatera, ya, karena memang posisi saya sebagai pimpinan, jadi banyak juga yang merekomendasikan, tapi saya tidak pernah yang namanya mengesampingkan. Ya, sedikit banyak saya ulurkan sesuai dengan keadaan yang ada. Demikian juga yang sekarang di paroki Klepu kami ini sedang membangun beberapa kapel, ya, entah membeli tanah untuk pengembangan kapel, ya, entah membeli tanah untuk pengembangan parkir karena memang parkirnya sudah terbatas dan sebagainya. Selama itu kita punya yang bisa kita andalkan, ya kita dengan sukarela berbagi, karena memang perhatian kita atau ruang lingkup kita dengan media elektronik ini atau teknologi sekarang ini itu menjadi tidak terbatas. Bukan tetangga kita atau sekitar kita, tapi malah justru di luar, jauh nun di sana. Karena itu kita harus bisa membagi apa yang kita miliki. Yang tadi saya pikirkan, kalau kita tidak bisa dengan harta kita, ya dengan tenaga kita, dengan pikiran kita. Nah, di era milenial ini atau digitalisasi sekarang ini, apakah cukup dengan pemikiran? Tentu saja tidak cukup. Karena segala sesuatunya ada bagiannya. Mana yang harus kita lakukan dengan fisik, mana yang harus dilakukan dengan virtual. Segala sesuatu dengan kaitannya dengan keimanan itu memang di masa pandemi ini seolah-olah menjadi tidak berarti. Seolah-olah yang namanya seremoni-seremoni itu tidak memberikan makna. Ditinggalkan ternyata tidak apa-apa. Ya kan? Kembali lagi, mengapa perasaan itu seperti itu? Karena itu bagian daripada yang saya sampaikan, bahwa bagaimana membangun energi positif itu bukan dari kekuatan kumpul, ya, tapi dari kekuatan spiritual kita yang saling mendukung secara batiniah. Makanya di dalam misa virtual ada komuni batiniah. Itu sebenarnya adalah membangun energi, membangun belief, membangun kepercayaan. Kumpul adalah sebuah seremoni. Kalau kita masih dikuatkan karena kumpul, artinya seperti magnet. Kalau magnet itu makin dekat, makin kuat, makin jauh, makin lemah. Apakah iman kita akan seperti itu? Tentu saja tidak. Mari kita bangun keimanan kita ini, yang suam-suam kuku ayam itu, bahwa energi positif yang harus kita bangun adalah energi positif keimanan kita menjawab panggilan atau pilihan Tuhan, yes dan amin. Sehingga yes amin itu menimbulkan energi positif, magnet yang saling menguatkan meskipun berjauhan. Meskipun kita tidak saling mengenal. Mungkin itu, dan untuk minggu-minggu ke depan, karena saya juga dalam hal ini adalah mempersiapkan akhir daripada masa tugas saya, tentu saja saya merenungkan bahwa apa Tuhan panggil untuk selanjutnya
agar supaya saya dan keluarga tetap bisa berkarya, menjawab panggilan Tuhan, hingga Tuhan panggil selama-lamanya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Murianto yang sudah menyampaikan gagasan dan juga sharing pengalaman iman ya, berkaitan dengan bacaan dan juga tema kita malam hari ini. Luar biasa Bapak-Bapak tadi yang sudah menyampaikan, Pak Kintoko, Pak Bayu, Pak Matias, dan juga Pak Mur. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjutkan acara kita pada malam hari ini dengan doa umat. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah doa-doa permohonan kami yang dengan rendah hati kami akan sampaikan. Bagi Sri Paus, Bapak Uskup, dan para imam, ya Tuhan berkatilah para pemimpin gereja kami agar selalu sehat dalam masa pandemi ini. Bantulah mereka selalu kuat dan memiliki semangat dalam mengembalakan umat-Mu kepada jalan kekudusan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintah kita, ya Bapa, berkatilah dan dampingilah para pemimpin kami, agar mampu bekerja demi kesejahteraan rakyat, terutama dalam masa pandemi yang masih melanda negeri ini. Semoga mereka mampu berusaha mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, ya Bapa, berilah kesembuhan. Bagi orang-orang yang menderita sakit, berilah kekuatan untuk tubuh dan jasmani mereka. Semoga mereka memperoleh kesembuhan agar dapat melanjutkan karya kerasulan bagi umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami umat di wilayah Sisilia, ya Tuhan, berilah kami iman dan semangat dalam mengabdi-Mu melalui karya kami. Semoga umat-Mu di wilayah Sisilia ini selalu sehat dan bahagia dan mampu menjalankan aktivitas kami sebagai umat Katolik di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan untuk kami. Berilah kami kerendahan hati yang dapat menerima keadaan saat ini. Engkau mengasihi dan mendidik kami dengan cara semoga kami dapat merangkul sesama kami untuk saling menguatkan dalam menjalani masa-masa sulit ini. Dan sebagai bukti cinta kami kepada Engkau dan menjadi silih pertobatan kami atas dosa-dosa kami. Tambahkanlah iman kami ya Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Silakan seandainya Bapak Ibu yang ingin menyampaikan doa permohonan. Ya Allah, Bapa yang Maha Penguat, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan atas anugerah hidup, terlebih rahmat, kesehatan, dan kebersamaan, khususnya dalam masa bulan Kitab Suci Nasional ini. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kebersamaan secara online seperti ini. Semoga kami senantiasa Engkau teguhkan dalam iman, harapan, dan kasih, khususnya dalam persekutuan umat beriman dalam wilayah kami, wilayah Sisilia ini. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa mempersatukan kami, sehingga kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan, saling menopang satu sama lain, sehingga kami boleh tumbuh dan berkembang menjadi umat basis yang sungguh dapat menjadi pewarta kabar baik, kabar sukacita-Mu, berpegang pada firman-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, inilah doa-doa permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sudilah Engkau mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan segala doa harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita akhiri pertemuan bulan kitab suci ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat dan pengutusan. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat bulan kitab suci yang keempat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita akhiri dengan lagu penutup. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ya, terima kasih Pak Setia, selamat. Masih ya? foto-foto.